Shalom bagi kita semua. Salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Semua kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Amin. Baik, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan timbang sopan sikap kita dalam posisi berdoa. Bapa kami yang baik dan teramat baik bagi kami, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu, pengerja Yayasan Sola Gracia. Kami masih bisa mengadakan ibadah doa dan puasa hari ini. Urapi kami semua yang ambil bagian dalam ibadah ini Bapa, agar kami benar-benar dapat menyuarakan hati Tuhan melalui ibadah kami ini. Begitu juga proteksi kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah kami. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati dia Bapa, dan urapi dia mulai dari ujung rambut sampai telapak kakinya, agar dia benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah hari ini. Begitu juga bagi kami Bapa yang menerima kebenaran firman, dimanapun keberadaan kami, mampukan kami untuk kami tetap setia dan taat mengikuti perintah-perintah Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melewati hari-hari kami bila mana Tuhan bersama kami. Bapa kami yang baik, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu rencana ibadah kami hari ini, kami patahkan semuanya kuasanya dalam nama kuasa darah Yesus. Kami serahkan ibadah kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang sudah berdoa sama-sama kita katakan amin. Baik, kami undang mari kita semua bagi berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita merasakan bahwa bukti karunia nyata Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, dengan semangat kita menaikkan pujian ini. Besar cinta-Mu nyata.
kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih bagimu Tuhan, di mana siang hari ini Tuhan, kami Tuhan boleh kembali bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Kami sudah bermazmur bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami sudah bermazmur memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyenangkan Engkau, dan Engkau juga menyenangkan kami Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Sebelumnya Engkau suci kuduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga apapun yang menjadi permohonan kami, doa-doa yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi warga Indonesia Tuhan, di mana Tuhan negara kami ini sudah Engkau ciptakan begitu besar Bapa, dengan berbagai kehidupan Tuhan, terdiri atas beberapa suku, budaya dan agama. Namun kami Tuhan hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kebersatuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa padamu Tuhan, buat pimpinan kami, Bapak Presiden, demikian juga Tuhan wakil-wakil rakyat, demikian juga pimpinan lainnya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat pengajaran kepada mereka Tuhan, supaya mereka benar-benar Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugasnya Tuhan takut akan Engkau. Bapa, biarlah Tuhan Engkau berikan juga ketenangan bagi bangsa kami ini, dan jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, pertikaian antar suku, antar agama. Bapa, biarlah Tuhan Engkau berkuasa atas bangsa dan negara kami ini, sehingga negara kami ini adalah negara yang aman, berdaulat, dan hidup dalam kebersatuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagimu Bapa, buat MPR, DPD, DPR, demikian juga DPRD. Semua lembaga legislatif ini Tuhan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Namun kami percaya Tuhan, di dalam kepelbagaian fungsi dan tugasnya Tuhan, Engkau tetap memberikan kepada mereka hikmat. Berikan kepada mereka Tuhan hikmat dan kesehatian dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga Indonesia Tuhan semakin hari semakin maju. Kami percaya Tuhan, semua anggota legislatif ini Tuhan, mulai dari tingkat pusat, dari tingkat provinsi, kota dan kabupaten, semua bersama-sama Tuhan bekerja untuk memakmurkan negara kami ini dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat kejahatan yang ada. Tuhan, begitu banyak kejahatan dan pelanggaran di dunia, begitu juga di Indonesia dan di sekitar kami Tuhan. Bapa, kami mohon kepadamu Bapa, Engkau Tuhan Allah kami yang berkuasa atas segala yang ada di bumi ini. Bapa, Engkau berikan pertobatan bagi orang-orang yang sering melakukan kejahatan dan pelanggaran Tuhan. Kami rindu Tuhan akan lawatan-Mu, supaya mereka Tuhan berjalan dalam kebenaran. Bapa, kami percaya ketika kami mohon kepadamu, mohon minta ampun atas segala kejahatan dan pelanggaran oleh umat-umat-Mu di Indonesia ini, demikian juga di sekitar kami. Engkau Allah kami akan mengampuni segala dosa-dosa kami, sehingga kami Tuhan berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Bapa, kami berdoa juga buat pelaku
yang sering menyebarkan hoak di tengah-tengah masyarakat, yang meresahkan, yang menakutkan, bahkan merugikan masyarakat banyak Bapa. Kejahatan ini juga Tuhan sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Bapa, kami mohon supaya Engkau Tuhan pulihkan mereka, tangkap mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus yang mendiami hati mereka, sehingga mereka tidak lagi Tuhan memberitakan berita-berita hoak, namun mereka Tuhan lebih senang, lebih suka memberitakan berita yang mendukung, memotivasi orang, dan juga memberikan pengajaran bagi masyarakat. Bapa, kami rindu akan lawatan-Mu bagi orang-orang yang sering melakukan kejahatan, menyebarkan hoak ini. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan berkuasa atas mereka, maka mereka Tuhan kembali dan tidak lagi menjalankan dan menyebarkan berita-berita hoak ini di masyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, inilah rangkaian doa-doa kami, inilah permohonan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mendengarkannya dan akan menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Amin. Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Marilah kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Apabila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membuka tingkap-tingkap pemikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengar meneguhkan kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani hari hidup kami di tengah tantangan yang begitu besar, di tengah begitu banyaknya penderitaan, kesakitan, pergumulan yang kami alami. Tapi kami percaya bahwa Allah adalah gunung batu kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Dan marilah kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 62, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Jedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang tidak tenang hidup pada saat sekarang. Ada begitu banyak orang gelisah, tingkat kecemasannya tinggi, kekhawatirannya tinggi, ya. Sehingga kalau dicari sekarang ini, manakah lebih besar pentingnya emas dibanding ketenangan, orang akan pilih ketenangan. Dari sini kita bisa melihat bahwa emas tidak pernah bisa menjanjikan ketenangan.
harta tidak bisa menjanjikan ketenangan. Berarti ketenangan itu adalah kebutuhan manusia yang cukup besar pada saat ini, dan bukan hanya saat ini. Di teks ini kita menemukan Daud juga pernah merasakan bahwa ketenangan adalah sebuah kebutuhan yang sangat besar dalam hidupnya. Daud itu raja, Daud itu pemimpin, Daud itu orang penting. Tentu di sekitarnya begitu banyak hal yang seharusnya membuat Daud itu tenang. Tapi ternyata di teks ini Daud mengatakan dengan begitu tegas, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sangat hebat sekali Bapak Ibu. Tentu kita bertanya, ada apa dengan Daud? Apa yang sedang dialami oleh Daud? Ternyata di Mazmur 62 ini Daud juga mengalami banyak benturan di hari tuanya. Anaknya Tamar diperkosa oleh Adonai, anak Daud. Dan kemudian akhirnya masalah pun menjadi begitu besar. Karena Absalom, saudara kandungnya si Tamar, itu mulai menaruh dendam terhadap saudaranya Adonia. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, Absalom membunuh Adonia dan kemudian dia lari. Tapi Daud mengasihi anaknya. Dan ketika Absalom sudah kembali kepada ayahnya, diam-diam Absalom hendak mengkudeta ayahnya. Dia mengumpulkan semua orang, dan orang banyak beralih ketika melihat Absalom ini anak yang tampan dan cerdas, tapi juga seorang anak yang cerdas, yang tampan, tapi memiliki perilaku yang kurang baik. Dia hendak menurunkan bapaknya sebagai raja, dan dia menjadi seorang raja. Dan akhirnya Bapak Ibu, semua orang memihak ke Absalom, dan Daud merasa tidak tenang, sehingga akhirnya Daud dengan beberapa orang yang lain pergi, dan tertuanglah Mazmur 62 ini. Tapi kita merasa luar biasa, sebab apa? Di tengah pengungsian akhirnya Daud menuliskan Mazmur ini dan mengatakan dengan begitu tegas, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Daud mau mengatakan itu? Di ayat yang ketiga, Daud itu menggambarkan Tuhan itu adalah gunung batunya. Gunung batu itu begitu kokoh, gunung batu itu begitu kuat, sehingga gelombang badai, angin puting beliung yang sekuat apapun tidak bisa memindahkan gunung batu yang kokoh. Tuhan itu lebih daripada gunung batu. Yang kedua, Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kota bentengnya. Aku tidak akan goyah. Luar biasa Bapak Ibu. Biasanya benteng itu dibangun begitu kuatnya, tapi ini kota benteng manapun itu bisa ambruk, tapi Tuhan tidak bisa ambruk. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari dua perumpamaan, dua ilustrasi yang Daud angkat, bahwa Tuhan itu adalah gunung batu, bahwa Tuhan itu adalah kota bentengnya, itu yang membuat Daud tegar di tengah persoalan dan pergumulan hidup yang dia punya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga di ayat 6 dan ayat yang ke-7 Daud kembali mengungkapkan hal yang sama di ayat yang kedua dan ketiga. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku.
aku tidak akan goyah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang kaya bisa saja punya bodyguard Bapak Ibu. Dan bodyguard itu adalah orang yang siap untuk bergulat, siap untuk bertempur. Dan dia punya persenjataan yang lengkap. Tapi itu belum tentu membuat hati orang tenang. Dan Daud kembali mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jangan Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita memakai bodyguard untuk membuat hati kita tenang. Jangan pakai kuasa apapun, termasuk kuasa kegelapan, untuk membuat kita menjadi tenang. Tidak Bapak Ibu. Tapi kita menemukan hari ini pengalaman Daud yang luar biasa itu. Dia ditinggal oleh orang yang selama ini setia. Dia ditinggalkan oleh beberapa panglimanya yang menjadi orang pilihan. Tapi ternyata tidak bisa membuat dia tenang, karena orang belum tentu setia. Tapi Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Marilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan hidupmu sekarang, apapun penderitaan yang kau punya sekarang, sama seperti Daud yang bergumul, menderita dan kesepian, dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan meneguhkan kita, memampukan kita semua untuk memaknai pergumulan dan penderitaan kita dalam sebuah kacamata baru, yakni hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang meneguhkan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap kuat dan tetap tenang di dalam Tuhan. Engkau adalah jawaban dari persoalan dan pergumulan kami. Engkau adalah sumber daripada ketenangan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.